Program Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis bagi lansia kurang mampu digelar Kementerian Sosial di daerah 3T. Program ini merupakan rehabilitasi sosial kebijakan nasional yang menekankan fungsi sosial dan kemandirian warga lanjut usia. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Kementerian Sosial Republik Indonesia terus memperkuat peran dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia melalui program Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis bagi lansia yang kurang mampu. Program ini merupakan bagian dari asistensi rehabilitasi sosial atau atensi kebijakan nasional yang menekankan pemulihan fungsi sosial dan kemandirian warga lanjut usia. Ya, hingga Agustus 2025 tercatat 4.152 operasi katarak telah berhasil dilaksanakan. Program ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun dengan target tambahan di sejumlah wilayah. Ya, salah satu kawasan 3T yang menjadi lokasi penyelenggaraan bakti sosial operasi katarak ini adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Ya, hari ini telah hadir bersama saya Kepala Sentra Evata Kupang, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Ibu Tota Osyana Sonfeld. Salam sehat, Ibu. Salam sehat. Iya, semangatnya luar biasa. Terima kasih. Dalam beberapa hari ini mendampingi para PMPM ya, Bu. Dan tepatnya di hari Sabtu ini pelaksanaan operasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, iya. Puji Tuhan. Bu Tota, saya mau nanya dulu nih. Akhirnya kawasan 3T menjadi target penyelenggaraan bakti sosial operasi katarak. Apa sih yang menginisiasi kawasan khususnya di Nusa Tenggara Barat ini menjadi lokasi penyelenggaraan bakti sosial ini, Bu? Ya, di Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur. Pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga-tenaga medis spesialis seperti dokter mata itu jumlahnya masih sangat terbatas. Di Pulau Sumba yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ada 4 kabupaten. Tetapi dokter mata itu hanya ada di Kabupaten Sumba Barat Daya ini 1 orang dan di Sumba Timur 1 orang. Jadi bagaimana mungkin masyarakat kita bisa mendapatkan layanan yang lebih baik lagi kalau kemudian mereka sulit untuk menjangkau sistem sumber, dalam hal ini layanan medis untuk operasi katarak. Sementara penderita katarak di Pulau Sumba ini jumlahnya cukup banyak. Dan kenapa memilih Sumba Barat Daya? Terutama karena akses transportasi, kemudian ketersediaan penginapan untuk pasien-pasien yang jauh, lalu respon pemerintah kabupaten terhadap rencana pelaksanaan kegiatan, dan bagaimana kami bisa mendapat informasi bahwa ada banyak lanjut usia yang membutuhkan layanan. Tentu ada informasi-informasi dari banyak pihak yang peduli, baik dari instansi pemerintah maupun pemerhati, relawan, volunteer, orang-orang baik yang punya kepedulian, sehingga ketika kami dihubungi di Kementerian Sosial mendapatkan informasi, Sentra Evata mendapat informasi, kami melapor kepada pimpinan di pusat, kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Beliau juga sangat peduli dan respon, sehingga ketika silakan dilaksanakan, kami dapat restu, kami lanjutkan dengan persiapan lainnya. Nah, Bu, dari proses screening sendiri, berapa sih total jumlah dari pasien-pasien maupun penerima manfaat ya kita menyebutnya yang ikut dalam kegiatan bakti sosial operasi katarak di sini, Bu? Sebetulnya data yang masuk untuk pendaftaran itu mencapai 406 ya. Dan itu meliputi pasien dari 4 kabupaten sebetulnya. Jadi Sumba Barat Daya sendiri ada sekitar 340 pasien. Lalu Sumba Timur itu bahkan sebetulnya ada 28 pasien, Sumba Tengah 3 pasien, Kabupaten Sumba Barat itu sekitar 18 pasien. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, ketika di puskesmas tidak ada dokter mata, lalu kemudian hanya dengan pemeriksaan dokter umum dinyatakan tidak ada penyakit bawaan, lalu ketika screening final ternyata tidak lolos. Lalu ada juga yang mereka baru mendapat informasi di hari-hari terakhir, lalu ketika mendaftar dia tidak tahu bahwa dia juga mungkin punya diabetes, penyakit bawaan ya? Ya, itu kemudian
kayaknya riskan seperti itu. Sehingga dari 406 kondisi hari ini ini hari kedua operasi itu sudah dioperasi 150 orang. 150 orang. Lalu kami berharap karena ada tambahan tenaga dokter mata yang didatangkan oleh Direktorat Resos Lansia, mudah-mudahan masih ada yang bisa dilayani untuk besok. Tapi yang jelas 150 orang ini sudah selesai operasi. Hanya tinggal pemeriksaan pos operasi. langsung ya. Betul. Terakhir, betul Pak, apa sih harapan dengan adanya salah satunya ya program bakti sosial operasi katarak ini, dan juga bagaimana kolaborasi ke depannya baik dari pemerintah daerah dan tidak hanya di sini saja tapi juga di wilayah lain? Ya. Pertama, kami sangat berharap ini dalam skala kecil pasiennya ya. Kami berharap itu keluarga dalam satu rumah itu tolong dong dibantu nih, paling tidak untuk 1-2 minggu ke depan sampai pulih itu dijaga bahwa ada untuk sementara ini ada larangan-larangan yang tidak boleh kena debu dan supaya hasilnya optimal. Lalu kemudian untuk jangka panjangnya tentu kami berharap tadi Bupati juga siang sempat mengatakan sekarang ini kan ada sementara peningkatan sarprasnya rumah sakit umum daerah, dan beliau menjanjikan untuk apa yang bisa disediakan daerah akan disiapkan dan seterusnya. Kami berharap sebetulnya adalah pemerintah kabupaten itu mungkin tidak dalam jumlah besar, dan itu sebagaimana beliau katakan tadi, ya kami sangat setuju, dan mungkin komunikasi kita itu jangan terlalu yang prosedural juga. Jadi silakan Bupati mau telepon ke sentral langsung, kita mungkin lisan dulu, dan supaya pelayan untuk masyarakat itu jangan terlalu bertele-tele dan jangan terlalu lama, langsung ya fast respon. Iya, program-program lainnya Kemensos tidak pernah kehabisan program untuk membantu masyarakat, terutama lanjut usia. Karena itu sebagai bukti nyata negara hadir di masyarakat. Kemensos selalu ada. Oke, Bu Tota, terima kasih buat obrolan yang menarik ini. Semoga apa yang menjadi harapan khususnya para penerima manfaat negara hadir, mereka mendapatkan fasilitas yang layak, bisa dinikmatin semua. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang saya. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.